percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di ibadah Inovatif Generation. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mengucapkan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, mengaku dosa dan memohon pengampunan.
Saudaraku, mari kita bersuka cita menyambut berita anugerah sebagaimana dalam Yesaya pasal 57 ayat 16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri,
Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber kasih karunia dan sumber rahmat, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu memohon hikmat yang asalnya dari-Mu. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu dan kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia dalam memahami sabda-Mu yang kudus. Oleh karena itu, kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kami boleh mengerti, kami memperoleh pengetahuan, dan lebih daripada itu, kami diberikan kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, bacaan kita hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Oleh LAI, bacaan ini diberi judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang yang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pernahkah kita dalam pengalaman kita berelasi dengan orang lain yang ada di sekitar kita, baik itu dalam lingkup di kantor, di keluarga, ataupun di gereja mungkin, dalam konteks GKI Gejayan mungkin gitu, kita menemukan orang-orang yang karakternya pada saat itu membuat Bapak Ibu mungkin berpikir gitu, aduh saya tuh nggak bisa komunikasi sama orang ini gitu. Atau mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang caranya mendekati sesuatu gitu ya, caranya dia memandang sesuatu itu sangatlah berbeda dari bagaimana cara kita memandang sesuatu gitu. Dan kemudian dalam berelasi dengan orang tersebut kita sulit sekali bisa relate dengan mereka gitu, sulit sekali memahami bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka memandang sesuatu, dan kemudian bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Apakah Bapak Ibu pernah ketemu orang-orang seperti itu? Gitu. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu pernah, sekarang yang lain, mungkinkah Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang-orang dalam pengalaman pelayanan atau pengalaman di kantor gitu yang sangat dominan gitu, yang memiliki kemauan yang kuat sekali, ini sesuatu yang positif sebenarnya gitu, tapi cenderung orangnya forceful terhadap orang lain dalam konteks tertentu, kadang-kadang dia sulit untuk melihat dan menerima bahwa orang lain tuh mungkin punya preferensi yang berbeda dengan dirinya gitu. Atau mungkin kalau kita timbang-timbang setelah kita menganalisa diri kita, setelah kita ambil waktu refleksi gitu, kita menemukan bahwa sebenarnya
diri kita lah gitu. Setelah kita mengevaluasi perilaku-perilaku kita dan tindakan-tindakan kita, kita menemukan bahwa diri kita lah yang sebenarnya, oh my God, aku kemarin itu berperilaku seperti apa gitu, kok nggak masuk akal tindakanku gitu. Mungkin kita menemukan seperti itu. Nah, kalau misalnya contoh-contoh yang tadi itu terdengar familiar buat Bapak Ibu dan saudara-saudara semua gitu, itu artinya kita nggak sendiri Bapak Ibu, karena ada banyak ternyata orang-orang di sekitar kita yang juga menemukan diri mereka berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, atau bahkan setelah permenungan yang mendalam dia menemukan bahwa kemarin atau baru-baru ini dia berperilaku yang sulit terhadap orang lain gitu. Nah, kita menemukan ini dalam lingkup keluarga kita menemukan ini dalam lingkup kantor, dalam lingkup pelayanan di gereja, dan seringkali komunikasi dengan mereka biasanya tidak berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, ada kecenderungan untuk berperilaku atau merespon mereka tuh biasanya dua gitu. Kita respon dengan cara menghindar gitu, tidak mau ditanggapi gitu. Kadang ada yang pada tingkat ekstrim, kalau itu adalah konflik yang besar, memutuskan untuk pindah tempat kerja atau pindah gereja gitu ya. Karena berpikir bahwa saya nggak mau berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Kalau saya pindah tempat kerja, mungkin saya akan ketemu dengan komunitas-komunitas lain yang bisa menerima saya dengan lebih baik lagi, atau saya akan ketemu dengan rekan-rekan kerja yang lebih mudah untuk diajak kerjasama gitu. Itu satu gitu. Atau yang kedua, mungkin kita berharap bahwa kalau saya pindah gereja, kalau contohnya dalam konteks gereja, kalau saya pindah gereja, saya akan bertemu dengan teman-teman sesama saudara Kristen gitu, yang lebih enak diajak pelayanan, yang lebih enak diatur-atur menurut kemauan saya kalau misalnya kita tipikal dominan gitu, atau orang-orang yang cara berpikirnya cocok dengan saya, jadi yang sejalan dengan saya tanpa perbedaan gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya itu sering kita ketemui gitu dan mekanisme komunikasi kita dengan mereka adalah seperti itu, pertanyaan selanjutnya adalah mau sampai kapan kita pakai metode seperti ini gitu, kita pakai cara komunikasi seperti ini untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam komunitas kita, mau sampai kapan gitu. Dan kalau kita mau pakai dalam kurun waktu tertentu, apakah ini bisa menjadi cara untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan kita? Nah, pertanyaan ini kemudian membawa kita sebenarnya pada kesadaran lain yang sungguh-sungguh harus diendapkan ya Bapak Ibu gitu. Di dalam hati dan pikiran kita harus kita sungguh-sungguh resapi, harus sungguh-sungguh kita terima supaya ini bisa membuahkan perilaku dan demi kepentingan terbaik kelompok gitu. Dalam konteks pekerjaan misalnya, hubungan baik dengan tim atau organisasi tempat kita bekerja. Lalu kalau dalam konteks keluarga bisa bahwa setiap orang dalam anggota keluarga kita kemudian entah itu suami, istri, anak gitu, tahu posisinya masing-masing, tahu tanggung jawabnya masing-masing, dan dalam konteks tersebut kemudian dapat memperlakukan satu sama lain dengan penuh hormat. Anak menghormati orang tua, demikian juga orang tua menghormati anak, lalu pasangan suami atau istri menghargai satu sama lain gitu. Nah, dalam konteks gereja terutama gitu, ada harapan bahwa kita sebagai gereja bisa hidup bersatu gitu sebagai suatu komunitas umat percaya. Nah, kesadaran yang pertama adalah kesadaran bahwa satu, hidup manusia itu sebenarnya serangkaian relasi gitu. Jadi relasi saya di gereja, relasi saya dengan teman-teman kuliah saya, relasi saya dengan teman-teman kerja saya, relasi saya dengan orang tua saya. Jadi hidup kita ini sebenarnya serangkaian relasi gitu. Nggak ada yang bisa lepas dari relasi gitu ya. Sekarang ketika kita menyadari bahwa hidup ini berkaitan dengan relasi, adalah serangkaian relasi, kita sadar juga bahwa setiap orang datang dengan gaya komunikasinya yang unik dan kepribadiannya yang unik juga gitu. Lalu ada value-value yang mungkin juga unik dari setiap orang, karena itu mungkin berkaitan dengan bagaimana dia dibesarkan gitu, bagaimana
pola asuh dan lingkungannya mempengaruhi dia dalam memandang dunia gitu. Nah, relasi antar manusia ini kan sebenarnya sesuatu yang nggak pernah putus ya Bapak Ibu. Dalam contoh misalnya ketika saya berhenti bekerja di suatu tempat, saya pindah ke tempat berikutnya, tidak betul-betul hubungan saya dengan teman kerja yang di kantor lama itu berakhir gitu. Bisa jadi yang ada adalah hubungannya itu baik atau hubungannya itu buruk. Saya meninggalkan kantor dengan hubungan yang baik dengan mereka atau dengan hubungan yang buruk. Jadi tidak sungguh-sungguh berakhir gitu. Jadi jika harapan kita sebenarnya untuk membangun suatu relasi di mana setiap orang bisa hidup dengan baik gitu ya, untuk mengupayakan sesuatu yang baik untuk satu sama lain gitu, maka kita masuk pada kesadaran yang kedua nih. Jadi kalau tadi kita udah sadar bahwa hidup kita adalah serangkaian relasi dan setiap orang itu unik, sekarang kita masuk pada kesadaran yang kedua bahwa penting sekali buat kita semua untuk berupaya berkomunikasi dengan cara yang benar, karena cara komunikasi kita itu menentukan apakah maksud hati kita tersampaikan dengan baik. Nah, untuk bisa mengkomunikasikan hati kita dengan benar, bukan hanya fokus pada diri kita dan cara komunikasi kita, tapi kita juga harus fokus pada orang atau lawan bicara kita, tentang bagaimana karakter mereka, tentang bagaimana personality mereka. Oleh karena itu, di sini penting sekali buat kita kemudian untuk berupaya mengenali bagaimana personality kita, bagaimana cara kita memandang dunia, kemudian memperhatikan juga bagaimana orang lain memandang dunia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita kembali kepada bacaan kita, bacaan Alkitab kita yang diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ini. Paulus dalam bacaan kita ini melihat bahwa sebenarnya ada ancaman perpecahan yang terjadi di jemaat Filipi, yaitu di dalam jemaat Filipi Paulus melihat ada sikap mementingkan diri sendiri. Jadi ada kecenderungan orang menganggap bahwa dirinya itu lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Dan dari bacaan ini Paulus pun mengajak segenap umat, segenap jemaat untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terarah pada Kristus dan terdapat di dalam Kristus. Jadi pada bacaan-bacaan ini kita bisa melihat bahwa Paulus mengingatkan bahwa Yesus sendiri rela melepaskan identitas keilahiannya dan segala hak istimewanya gitu ya. Sehingga jemaat di sini perlu mencontoh perilaku ini gitu. Bagaimana di sini juga di bacaan ini diingatkan bahwa bagaimana Kristus mengabaikan kemuliaannya, bagaimana dia membiarkan dirinya dihina, direndahkan, disiksa gitu, bahkan kemudian sampai dibunuh, disalib di atas kayu salib demi keselamatan umat manusia. Nah, Yesus yang telah melakukan upaya untuk menyelamatkan manusia dengan cara merendahkan dirinya sebagai hamba yang hina ini, kemudian memulihkan harkat dan martabat hidup manusia dan mempersatukan gitu ya, mempersekutukan manusia kembali dengan Allah sang sumber hidup. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari gitu, bacaan kita ayat 1 sampai ayat 3 khususnya, saya akan bacakan lagi buat kita. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan ini kita melihat bahwa sebenarnya ayat 1 menunjuk tidak mengungkapkan keraguan-raguan. Ayat 1 tidak mengungkapkan sekedar kemungkinan-kemungkinan mengenai apa yang ada di dalam Kristus. Justru kalau kita perhatikan, ayat 1 ini sebenarnya mengungkapkan penegasan yang sangat kuat tentang apa sebenarnya yang ada di dalam Kristus gitu. Kita lihat di sini dijelaskan bahwa ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan gitu. Nah, penghiburan ini ketika kita bicara tentang penghiburan, di sini ada penghiburan jika para pengikut Kristus
Di dalam konteks waktu itu memberikan bukti kasih mereka yang kuat terhadap satu sama lain dalam kasus-kasus kesusahan, misalnya meringankan beban orang-orang yang pada zaman itu mungkin dianiaya. Lalu kita bisa tarik itu dalam konteks kita di Indonesia zaman ini gitu. Bagaimana cara kita memberikan penghiburan terhadap satu sama lain. Lalu berbicara tentang persekutuan roh gitu. Ada persekutuan roh jika ada hubungan yang intim, maksudnya persekutuan roh itu berkaitan dengan ada hubungan yang intim yang terjalin antara semua orang Kristen yang menjadi bagian bersama dalam persekutuan Roh Kudus. Relasinya bukan cuma relasi yang untuk happy-happy gitu, tapi sungguh-sungguh intim, mau terlibat dan masuk satu sama lain, mendukung satu sama lain di dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Lalu ada belas kasihan gitu, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, jika kita jika Paulus gitu dalam konteks bacaan ini adalah seseorang yang mau mempertaruhkan hidupnya gitu ya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Filipi waktu itu, mungkin orang-orang atau umat Tuhan yang ada di sana bisa menunjukkan rasa simpatik mereka kepada Paulus gitu, menunjukkan rasa kasih mereka, belas kasihan mereka terhadap apa yang dialami oleh Paulus dalam keadaan penderitaannya atau mungkin keadaan yang lebih jauh daripada itu. Nah, dalam konteks kita saat ini, kita mungkin bisa melihat bahwa kita punya kasih dan belas kasihan terhadap orang-orang yang juga menderita, yang ada di sekitar kita. Tidak harus sesama sesama orang Kristen, tapi mungkin orang-orang di luar komunitas gereja kita. Nah, lalu ayat yang kedua ini, karena itu sempurnakanlah atau mungkin penuhilah sukacitaku gitu ya. Jadi kita di sini diminta untuk melengkapi sukacita gitu yang Paulus miliki di dalam hatinya gitu, yang telah menderita untuk Tuhan dalam rangka membawa supaya berkat-berkat Tuhan atau kasih Tuhan ini juga dimiliki oleh umat yang membaca suratnya ini gitu. Jadi kita diminta dalam bacaan ini untuk melengkapi sukacita Paulus gitu yang telah menderita begitu banyak dengan berpikiran sama seperti Paulus, yaitu apa? Memiliki cinta kasih kepada Tuhan, memiliki tujuan yang sama, yang arahnya tuh hanya kepada Tuhan, dan juga menaruh hati hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya gitu, ketika kita bicara tentang menjadi sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, ini berbicara tentang bagaimana kita bekerja sekuat tenaga gitu untuk meningkatkan kehormatan guru kita gitu. Mungkin kita bisa bilang guru itu bisa Paulus gitu ya, orang yang mengajarkan kita gitu melalui suratnya, tapi juga guru yang agung, Kristus gitu. Dan satu pikiran ini berkaitan dengan terus-menerus memutarkan perhatian pada subjek ini gitu, pada hal ini gitu, menjaga fokus kita supaya tidak pindah ke tempat lain gitu, tapi sungguh-sungguh pada apa yang dinasihatkan. Kita menjaga hati kita, perkataan, perlakuan kita, niat kita untuk tidak bergeser daripada apa yang diajarkan oleh Kristus sebagaimana yang disaksikan oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, yaitu bicara tentang merendahkan diri gitu ya, kekuatan komunitas itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana ada kesatuan berpikir, ada satu hati, satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari suatu komunitas itu. Tapi masalahnya adalah bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi gitu. Ini kan sesuatu yang ideal yang diharapkan oleh Rasul Paulus gitu ya, untuk kita miliki dalam kehidupan beriman kita gitu sebagai suatu komunitas. Ini adalah suatu kondisi yang ideal. Tapi pertanyaannya, bagaimana kondisi ini bisa tercapai sementara seperti yang tadi kita dengarkan juga gitu, setiap orang tuh beda-beda gitu. Dia punya latar belakang yang sangat beragam gitu. Cara dia memandang dunia begitu beragam gitu. Nah, bagaimana kita dalam segala keberagaman kita bisa
bersatu, bisa memiliki satu kesatuan hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan gitu. Nah, pertama kita harus jelas-jelas tahu fokus kita apa gitu. Itu dulu. Dimulai dengan pertama-tama tahu fokus kita apa. Setiap orang dalam suatu komunitas harus sungguh-sungguh tahu untuk apa dia melakukan sesuatu. Kalau dalam konteks kantor kita jelas ya, ada proyek ini, tujuan proyek ini apa. Dalam komunitas umat beriman sebagai sesama jemaat di tempat ini, kita tahu tujuan kita datang melayani itu untuk apa? Untuk demi kemuliaan Kristus misalnya gitu. Atau contoh-contoh lain. Jadi kita tahu dulu apa yang menjadi fokus kita. Fokus kita itu bukanlah menganggap pikiran-pikiran kita sebagai yang paling hebat, paling penting gitu, lalu kemudian menyampingkan orang-orang lain. Prioritas kita keutuhan komunitas gitu. Lalu yang kedua, karena kita menyadari bahwa kita begitu beragam, cara kita memandang dunia begitu beragam, dan setiap orang itu unik tapi juga sama-sama penting. Poin yang kedua adalah penting buat kita untuk mengenali diri kita, karakter kita. Dengan mengenali diri dan karakter berarti di dalamnya kita mengenali kelebihan-kelebihan, keunikan-keunikan, kekurangan-kekurangan kita gitu. Tapi bersamaan dengan itu juga kita belajar untuk mengenali karakter orang lain, kelebihan-kelebihan dia, keunikan-keunikan dia. Nah, dengan mengenali ini, kita bisa mengkomunikasikan niat-niat kita atau harapan-harapan kita dalam komunitas ini. Nah, saat ini Bapak Ibu udah begitu banyak tools-tools psikologi gitu ya, yang kita temukan bisa di berbagai banyak tempat ya, di internet juga kita bisa lihat gitu, tools-tools yang bisa menolong kita untuk mengenal, untuk membantu kita mengenal siapa kita dan orang lain gitu. Nah, salah satunya itu ada tools yang disebut DISC, DISC gitu. Nah, DISC ini sebenarnya adalah alat penilaian pribadi. Jadi DISC ini akronim dari 4 singkatan profil kepribadian yang utama gitu, yang yaitu pertama dominan, yang kedua influence, yang ketiga steadiness, dan yang keempat consciousness gitu. Nah, dengan mengikuti tes kepribadian ini Bapak Ibu gitu, kita bisa menemukan dan memetakan kepribadian aku tuh masuk dalam kategori apa gitu. Lalu ketika kita mengenal, kita tahu kita ada di dalam kategori apa, kita bisa melihat kekuatan-kekuatan kita bisa melihat kelemahan-kelemahan kita, kecenderungan-kecenderungan kita dalam berperilaku, dan lalu bisa juga ketika misalnya kita berhadapan dengan orang lain gitu, apa yang kita harapkan dari orang lain gitu. Nah, pada sore hari ini gitu, kita mungkin akan melihat secara khusus berkaitan dengan dominan gitu. Nanti di minggu-minggu yang berikutnya kita akan melihat lagi apa itu yang dimaksud dengan karakter steadiness, lalu influence dan consciousness gitu. Nah, high dominant ini adalah orang yang punya kecenderungan, kalau kita bilang kelemahan dalam tanda kutip gitu, dia punya kecenderungan untuk egosentris gitu. Lalu kebiasaannya itu cenderung mudah banyak bicara daripada mendengarkan orang lain, punya opini-opini, dan itu adalah sesuatu yang bagus gitu. Strong will juga, punya keinginan yang kuat, tapi ada kecenderungan untuk forceful, ide-ide, opini-opininya dia itu kepada orang lain. Lalu dia juga determine, kalau sudah punya mau pasti diupayakan dengan sekuat tenaga. Nah, apa yang mereka harapkan dari orang lain kalau masuk dalam orang dengan tipe high D ini, high dominance ini, mereka berharap ketika berkomunikasi dengan orang lain, mereka mendapat sesuatu yang langsung. Jadi nggak ada pakai muter-muter, ngomong langsung aja gitu. Lalu mengharapkan rasa respect daripada orang lain. Berharap bahwa ketika dia dikasih kepercayaan, dia dikasih kesempatan benar-benar untuk nge-lead itu gitu. Dan juga ingin independen gitu, tidak terlalu suka diatur-atur. Nah, ketika kita mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kepribadian ini, kita bisa dengan bijaksana memperlakukan mereka. Atau kalau kita adalah orang dengan high D gitu, dengan high dominance ini, dengan kepribadian ini, kita bisa dengan bijaksana juga mengkomunikasikan kepada orang lain hal-hal yang kita butuhkan, hal-hal yang kita inginkan ketika berelasi dengan dia gitu, dengan orang tersebut. Dengan demikian, apa yang kita sungguh-sungguh harapkan di dalam komunitas, apa yang kita maksudkan itu dapat tersampaikan dengan baik. Nah,
Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan menyadari misalnya bahwa kita adalah orang dengan Heidi, kita bisa menahan diri kita jadi kita punya daya kontrol terhadap diri sendiri, dan selain itu kita mampu untuk menyampaikan maksud hati kita dengan cara yang lebih bijaksana. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, keunggulan karakter seseorang itu terletak pada bagaimana dia memimpin dirinya sendiri, bagaimana dia menolong dirinya sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan selain itu, keunggulan karakter seseorang juga tercermin dari bagaimana dia merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Tidak peduli apapun jenis karakter kita, kalau kita bisa melit diri kita sendiri dan mampu merendahkan diri kita di hadapan orang lain, saya percaya itu menjadi kekuatan yang besar untuk kita dalam berkomunitas. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih karena menyadarkan kami hal-hal yang perlu kami miliki untuk kami dapat memiliki persekutuan yang satu, persekutuan yang dapat merendahkan diri terhadap satu sama lain. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku firman. Ajar kami untuk tidak menganggap diri kami sebagai yang paling penting. Ajar kami untuk mau duduk bersama diri kami, mengenal diri kami dan bagaimana kami berinteraksi dengan orang lain. Dan juga ajar kami untuk rendah hati, mau memperhatikan orang lain, menimbang perasaan orang lain, dan mengkomunikasikan keinginan-keinginan kami dengan cara yang baik, sehingga niat baik kami tersampaikan dengan baik juga kepada orang lain. Berkati kami dan seluruh keluarga kami ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami agar sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga pada akhirnya kami tidak saja dicintai Tuhan, tapi juga dicintai oleh sesama kami. Ini doa kami, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Tuhan, kalau saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar persembahan ini boleh kami pakai di dalam kegiatan di rumah-Mu ini Tuhan. Dan biarlah persembahan ini juga boleh kami lakukan untuk berbagi kasih bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kiranya kami juga memohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau juga memberikan hikmat bagi setiap mereka yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik, dan persembahan ini juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui pekerjaan dan usaha kami masing-masing, Tuhan limpahkan juga berkat rezeki di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kasih Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Inilah ya Tuhan doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan dengan mengingat 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan kiranya menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saudaraku, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Sampai bertemu di ibadah Innovative Generation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.